Pak Dahlan, saya coba menjawab menurut pandangan saya nggih. Dari kasusnya Ibu Tati itu yang saya lakukan, kalau misalnya saya di posisi temannya Ibu Tati itu, maka saya akan keluar kelas, terus meninggalkan kelas saya sebentar, tapi sebelumnya mengkondisikan dulu anak-anak di kelas saya sendiri. Terus saya nyamperin itu mendekati anak yang sedang dihukum itu tadi, yang dijemur di atas bebatuan yang panas. Nah, terus saya akan tanya dulu kenapa dia seperti itu gitu. Kok alasannya apa gitu, kok bisa sampai dihukum sedemikian rupa gitu kan. Nah, terus nanti dari pernyataannya atau jawabannya anak itu kan nanti bisa diambil kesimpulan kalau misalnya memang hukuman yang dia dapatkan itu dari gurunya tadi, Ibu tadi itu memang sesuai, maksudnya itu memang karena misalnya si anak tadi itu melakukan kesalahan yang fatal, terus misalnya yang berakibat ke temannya gitu, terus misalnya itu juga sudah berkali-kali gitu, mungkin sudah melakukan kesalahan 1, 2, 3 atau berkali-kali, akhirnya mungkin buat efek jerah, akhirnya diberi punishment yang sampai sedemikiannya gitu ya, sampai mungkin kurang manusiawi juga gitu. Apalagi itu anak kecil kan, anak SD kan ibaratnya masih kecil gitu fisiknya, dia juga nggak sekuat anak-anak yang sudah tingkat lanjut gitu kan. Gitu. Nah, jadi pertama tanya dulu kenapa, terus nanti dari jawabannya kalau memang itu worth it, punishment yang dia terima dari Ibu Tati itu worth it, ya mungkin saya yang lakukan seterusnya adalah akan menasihati, ya sudah, maksudnya ya sudah, Mengem, berarti udah tahu kan, memang kamu mendapatkan seperti ini, kamu dihukum seperti ini tuh berarti karena memang kamu telah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu intinya, menasihati, menimpali, terus memperjelas kepada anaknya bahwa ya itulah punishmentnya, yaitu konsekuensi atas perbuatan yang sudah kamu lakukan. Nah, kalau seperti itu kamu kapok kan, nggak mau kan kamu seperti ini lagi. Nah gitu. Terus setelah itu nanti karena dia kan nangis ya kasusnya di situ. Kalau nangis kan berarti kan ganggu perhatian teman-teman yang lain juga. Apalagi kelas saya itu kan sebelahnya pas kelasnya Ibu Tati. Terus tadi kan di kasusnya itu kan disampaikan juga kalau teman-teman kelasnya itu suka mencuri pandang keluar ke temannya yang dihukum itu kan, artinya di teman-teman yang satu kelas itu pun kan nggak fokus ke Ibu Tati itu sendiri gitu. Dia mungkin ada rasa empati juga kan dari teman-teman sekelasnya, temanku gimana ya di luar ya gitu, seperti itu. Nah, kok saya jadi muter-muter ya. Jadi saya fokus dulu. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan pertama adalah saya akan nyamperin anak tadi. Terus tanya kenapa dia di situ gitu, alasannya apa. Nah, terus kalau memang dia melakukan nextnya, setelah saya mendapatkan jawaban dari anak itu, kalau memang dia mendapatkan hukuman itu memang worth it, artinya itu ya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan gitu ya, saya akan menasihati. Nah, setelah saya menasihati anak tadi, saya juga akan menemui Ibu Tuti, maksudnya kan sebagai teman, minta kalau misalnya hukumannya sudah saja, kan anaknya juga sudah merasakan panas, sudah sampai nangis, apalagi itu anak kelas 5 SD kan masih kecil. Nek misalnya mau dilanjutkan hukumannya, dibawa saja ke ruangan yang lebih manusiawi lah, tidak yang menghukum secara physically gitu loh. Kan itu justru nanti akan memberikan trauma yang membekas di benaknya siswa. Mungkin anak itu akan jadi dendam sama Ibu Tati itu sendiri. Maksudnya guru kan ya seperti orang tua kan, Mbak, gitu di sekolah. Jadi kalau masuk aku mendapatkan seperti ini ya, mungkin dia bisa next time-nya besok gitu loh. Maksudnya
kalau dia sudah dewasa, ketika dia sudah punya banyak lagi ilmu, wacana, pengalaman dalam dirinya, sudah terbuilding gitu, pengetahuan yang ada dalam dirinya, pasti kan dia akan flashback gitu. Nah takutnya kan kalau seperti itu terlalu keras kan akan ada rasa dendam juga di hati anak, kan itu pelajaran yang nggak baik juga. Mengusulkan kepada ibu tadi itu misalnya mending Bu ya diselesaikan aja Bu gitu, disudahi hukumannya, atau juga anak itu sudah menerima hukuman loh gitu. Atau kalau ibu tadi nggak terima, oh dia itu sudah berkali-kali loh Bu gitu, nah sudah berarti diselesaikanlah dengan baik-baik, misalnya dibawa ke ruang guru atau ruang BPPK gitu, di konseling gitu, maksudnya di ya gimana sih Pak, maksudnya ya ditanya kamu kok seperti ini kenapa gitu tuh, mungkin insya Allah kalau namanya anak itu kan pasti punya alasan kan Pak, apalagi itu anak kecil. Saya dulu pernah ngajar juga, sempat ngajar di ISD gitu, SD yang lumayan favorit. Saya juga pernah magang di Al Azhar Solo baru 3 bulan, jadi ya tak sedikit banyak tahu gitu. Memang kalau ngajar anak SD itu sebagai pendidik itu kita benar-benar harus melepas ego kita, karena anak-anak SD itu kan masanya dia imitasi itu ya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu yang diimitasi, maksudnya ya sudah itu yang tak lakukan gitu. Nah seperti itu, jadi justru sebenarnya jadi guru pendidik atau jadi guru atau pendidik di tingkatan dasar itu tanggung jawab moralnya itu lebih tinggi, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu akan sangat membekas di benak siswa, karena anak-anak belum punya pengetahuan untuk menfilter, anak-anak belum bisa membedakan this is right, this is wrong, belum bisa membedakan ini benar, ini salah, jadi ditelan mentah-mentah. Terus yang pertanyaan selanjutnya, apakah guru lain dapat menginterupsi saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atau kelas yang dipimpinnya? Nah, menurut saya di kasusnya ini saya punya hak untuk menginterupsi. Alasannya yang pertama, kelas saya bersamingan kan, maksudnya sebelahan sama kelasnya ibu tadi. Nah terus yang kedua sama-sama, maksudnya dan saya posisinya itu kan sama-sama ngajar kelas 5 ya kan, paralel kan Pak. Nah itu terus yang kedua, anak yang tadi dihukum di luar itu kan kondisinya dia nangis kan, berarti kalau nangis kan berarti terdengar dong, nggak cuma di kelas yang Bu Tati, otomatis akan terdengar juga di kelas saya dan mungkin kelas-kelas yang lain. Dan dari titik poin itu pun sudah terlihat bahwa anak itu mengganggu kelas saya, jadi saya harus mengambil tindakan juga. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga yang pasti adalah alasan manusiawi, apalagi pendidik itu kan, maksudnya ya itu alasan manusia itu, maksudnya ya dia masih kecil, dia nggak tahu apa yang mungkin dia nakal dan sebagainya itu karena dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan itu sesuatu yang nggak baik gitu. Misalnya dia mungkin niatnya cuma iseng sama temennya, karena mungkin di rumah juga bisa juga di rumah itu karena nggak dikasih tahu orang tuanya atau dia kurang perhatian orang tuanya dan sebagainya, jadi dia butuh perhatian ketika di sekolah, maka dia sering usil dan sebagainya itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak itu nggak oke gitu, seperti itu. Jadi yang pertama ya itu intinya itu Pak. Jadi menurut saya di kasus ini saya punya hak untuk menginterupsi kelasnya Bu Tati. Jadi memberi masukan ke Bu Tati juga, karena sama-sama pengampu kelas 10, karena kelasnya kan paralel gitu. Pertanyaannya, dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Maksudnya dalam kondisi kasusnya ini ya, yang bisa lakukan tadi ya di depan tadi, pertama menanyakan ke anak, terus dapat jawabannya kan. Terus yang kedua ngomong baik-baik sama Bu Tuti sebagai rekan sejawat. Ya gimana enaknya seperti itu. Terus yang ketiga mengusulkan solusi yang lebih bijak, misalnya menanyai anak tersebut atau memberikan bimbingan atau konseling kepada anak tersebut di ruangan yang tertutup. Maksudnya yang bisa yang pertama kan yang pasti udah nggak kena panas, yang kedua anak nyaman gitu, apalagi anak SD dia nangis, dia butuh tempat ternyaman. Anak-anak loh Pak, maksudnya dia butuh tempat yang nyaman, maksudnya dirangkulah anak tadi, dibawa ke ruangan
terus ditanya dia kenapa seperti ini dan bla 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 dan lanjutannya gitu. Dan mungkin kalau misalnya saya mengusulkan itu ke ibu tatinya nggak mau, mungkin nanti setelah jam saya mengajar di kelas saya sendiri selesai, saya akan menemui anak tersebut. Karena walau bagaimanapun dia tetap anak kelas 5 di sekolah tempat saya mengajar yang sama, maksudnya di sekolah yang sama gitu. Piye-piye dia juga murid saya walaupun saya nggak mengajar waktu itu di kelas itu gitu. Jadi naluri seorang guru kan tetap harus ada, apalagi anak-anak Pak, maksudnya saya merasakan kalau ngajar anak-anak itu yaitu beban moralnya lebih tinggi daripada mengajar anak yang sudah besar gitu. Jadi dia butuh pertolongan, dia butuh kenyamanan dulu, terus nanti ditanya kenapa, dan dia butuh pendampingan. Mungkin kalau misalnya saya usul ke Bu Tati untuk memberikan bimbingan dan konseling atau pendampingan dan sebagainya, itu nggak bisa, mengingat tadi di kasusnya itu kan tipikal Ibu Tati itu kan orang yang tegas, disiplin dan sebagainya. Itu nek saya ambil dari karakternya Ibu Tati itu, beliau yang orangnya itu yang punya target, terus maksudnya yang sepertinya itu terlalu fokus dengan targetnya, tapi sedikit mengesampingkan kondisi emosional, empati dan sebagainya gitu. Jadi mungkin saya akan ambil peran khusus di anak tersebut. Mungkin dia trouble, nggak bisa mengikuti gaya mengajarnya Ibu Tuti. Mungkin ya saya ambil bagian di situ. Maksudnya saya akan membimbing anak tersebut ketika nanti tadi sudah di konseling. Saya tahu kasusnya kenapa, alasannya kenapa dia seperti itu, nanti saya bisa memetakan ini solusinya bagaimana. Dan misalnya itu karena tadi ya di kelas yang Bu Tati itu kan anaknya selalu dapat nilai yang bagus dan sebagainya gitu. Kalau misalnya dia kesulitannya karena dia nggak bisa mengikuti itu dan sebagainya, mungkin saya akan memberikan bimbingan misalnya tambahan pembelajaran dan sebagainya ke anak tersebut, mengingat saya posisinya juga sama-sama kelas 5 itu begitu. Intinya ya menemukan solusi yang terbaik, walau bagaimanapun prinsipnya dia tetap murid saya juga. Selanjutnya, dapatkah Anda menginterupsi? Menurut saya dapat. Alasan tadi sudah saya sampaikan, karena saya sama-sama guru di situ. Alasan alasan manusiawi juga, naluri pendidik juga gitu. Apalagi sesama untuk hubungan sama Bu Tatinya kan sama-sama teman, sama-sama mengingatkan lah ke arah yang lebih baik gitu. Terus mengapa ya tadi udah saya sampaikan apa alasannya tadi. Terus bagaimana, maksudnya bagaimana caranya menginterupsi? Kalau caranya menginterupsi ya tadi saya nemui Bu Tati ngomong baik-baik, ini anaknya seperti ini gimana gitu-gitu. Kalau kalau disampaikan mending kita pakai cara yang elegan gitu, ditanyai baik-baik gitu di ruangan yang lebih tertutup, nggak di bawah terik matahari dan sebagainya gitu. Kalau dianya nggak mau ya nanti saya ambil peran di situ tuh. Tapi tentu dengan izin saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih.